Indonesia memulai tahun 2025 dengan tren ekonomi yang mengkhawatirkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan. Penurunan ini telah membunyikan lonceng alarm di seluruh negeri. Penerimaan pajak adalah sumber kehidupan ekonomi suatu negara. Ini mendanai layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penurunan pendapatan ini secara langsung berdampak pada kemampuan Indonesia untuk mendukung rakyatnya dan tujuan pembangunannya. Data terbaru menggambarkan gambaran yang suram. Pemungutan pajak pada Januari 2025 anjlok sebesar 41,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti kerugian triliunan rupiah yang sangat berdampak pada kas negara. Penurunan berlanjut hingga Februari, dengan penerimaan pajak kumulatif untuk Januari dan Februari 2025 turun 30% year on year. Penurunan ini bukan hanya anomali statistik, ini mencerminkan tantangan yang lebih dalam ekonomi Indonesia. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan pendapatan ini sangat penting untuk mengatasi masalah secara efektif. Di bagian berikut, kita akan membahas alasan di balik penurunan ini dan implikasinya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Beberapa faktor telah berkontribusi pada penurunan penerimaan pajak Indonesia di awal tahun 2025. Salah satu faktor penting adalah implementasi sistem core tax yang bermasalah. Sistem ini yang dimaksudkan untuk memodernisasi dan merampingkan administrasi pajak, secara tidak sengaja telah menciptakan hambatan bagi wajib pajak. Kesalahan dan kerumitan sistem telah menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pengarsipan pajak, yang berdampak pada pemungutan pendapatan. Selain itu, perlambatan ekonomi global, khususnya penurunan harga komoditas, juga memperburuk keadaan. Indonesia, pengekspor utama komoditas seperti batubara dan nikel, telah merasakan dampak penurunan permintaan global. Harga komoditas yang lebih rendah berarti berkurangnya keuntungan bagi perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan kontribusi pajak yang lebih rendah. Selain itu, lanskap ekonomi global masih belum pasti. Ketegangan geopolitik dan pasar yang bergejolak menciptakan efek riak di seluruh dunia yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakpastian ini membuat bisnis ragu untuk berinvestasi dan berekspansi, yang selanjutnya memperlambat aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Faktor lain yang berkontribusi adalah penundaan penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 12%. Penundaan ini yang dipicu oleh debat publik dan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap belanja konsumen, telah menunda potensi pemungutan pendapatan bagi pemerintah. Penurunan penerimaan pajak memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kesehatan fiskal Indonesia. Dampak paling langsung adalah melebarnya defisit anggaran. Pada Januari 2025, Indonesia mencatat defisit anggaran sebesar 23,45 triliun. Sangat kontras dengan surplus anggaran yang tercatat pada Januari 2024. Ini adalah defisit Januari pertama sejak puncak pandemi COVID-19 4 tahun lalu. Anggaran awal pemerintah untuk tahun 2025 memproyeksikan defisit sebesar 2,53% dari PDB, lebih tinggi dari defisit 2,29% pada tahun 2024. Namun dengan kekurangan pendapatan saat ini, para ekonom memperingatkan bahwa defisit ini dapat melebar lebih lanjut, memberikan tekanan pada keuangan pemerintah. Defisit yang lebih besar membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi di bidang-bidang penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu, defisit yang melebar dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor tentang keberlanjutan fiskal Indonesia, yang berpotensi berdampak pada investasi asing dan semakin membebani ekonomi. Pemerintah menghadapi tugas yang berat untuk menjembatani kesenjangan pendapatan ini, sambil berusaha mencapai target ambisiusnya, yaitu pertumbuhan ekonomi tahunan 8% pada tahun 2029. Mencapai target ini membutuhkan upaya yang signifikan dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemungutan pendapatan dan memastikan kehati-hatian fiskal. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan fiskal ini. Menyadari urgensi situasi, pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak kekurangan pendapatan dan menstabilkan ekonomi.
Salah satu strategi utama adalah realokasi Rp306 triliun dari berbagai kementerian untuk mendukung program prioritas. Realokasi ini bertujuan mengoptimalkan pengeluaran dan memastikan bahwa inisiatif pembangunan penting tetap didanai meskipun ada kendala pendapatan. Selain itu, pemerintah sedang menjajaki opsi untuk meningkatkan pendapatan non-pajak. Salah satu proposal yang sedang dipertimbangkan adalah menaikkan royalti untuk perusahaan pertambangan. Langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan dari sektor pertambangan dan menyalurkan lebih banyak sumber daya ke kas pemerintah. Namun, langkah-langkah ini hanya merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang dan kompleks menuju stabilitas fiskal. Mengatasi akar penyebab penurunan penerimaan pajak, khususnya masalah yang mengganggu sistem core tax, sangat penting untuk memastikan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Langkah ke depan membutuhkan pendekatan multicabang. Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian gangguan teknis dan kerumitan dalam sistem core tax untuk memfasilitasi pengarsipan dan pemungutan pajak yang lancar. Bersamaan dengan itu, mendorong iklim ekonomi global yang lebih menguntungkan melalui diplomasi dan kemitraan strategis sangat penting untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing.